Ya, nanti kalau ada yang kesulitan untuk memutar kembali bisa menggunakan ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, identitas data pribadi apakah sudah terisi? Mas-mas dan mbak-mbak semua? Ada nama, alamat lengkap. Alamat lengkap nggak usah terlalu lengkap, nggak apa-apa. Kemudian nomor HP ini yang penting. Kemudian daerah program. Selanjutnya ada jabatan ya, apakah sahabat pendamping, apakah tokoh masyarakat, atau penerima manfaat lainnya. Kemudian ada kapan awal pelaksanaan program ZCD. Oke, next. Kedua. Di seksi yang kedua, di section yang kedua di sini ada identifikasi dampak ZCD. Jadi kami mau melihat bagaimana program-program ZCD terhadap indikator SDGs. Ya. Nah, ada 6 skor di sini, di mana skor yang pertama adalah positif langsung, yang kedua positif tidak langsung, yang tiga tidak berdampak, yang keempat negatif tidak langsung, yang kelima negatif langsung, 6 perlu pengetahuan tambahan. Ya, jadi di sini kita start dari sini. Apakah sudah cukup melakukan pengukuran terhadap tujuan SDGs? Apakah percaya diri gitu? Apakah dari sosialisasi yang di awal tadi, briefing yang di awal tentang SDGs secara umum, apakah cukup baik dalam pengetahuan SDGs? Kalau iya, bisa klik iya. Kalau tidak berarti perlu pengetahuan lanjutan. Ya. Kita lihat dampaknya. Apakah ada dampak terhadap SDGs? Apakah program ZCD ini ada dampaknya dengan SDGs? Kalau tidak, bisa diisi tidak berdampak. Kalau ada dampaknya, bisa dicari lagi, lebih detail lagi, dampaknya langsung atau enggak langsung. Dampaknya positif atau negatif. Kalau dampaknya positif, berarti jawabannya adalah positif langsung. Kalau positif langsung itu kayak misalkan, langsung tidak langsung itu gimana, Mbak? Ya, misalkan nih, ada terhadap poin yang pertama kemiskinan gitu ya, tanpa kemiskinan. Nah, program ZCD ini ada salah satu kegiatannya untuk penyuluhan beternak sapi misalkan ya. Berarti di sini dalam hal tanpa kemiskinan, ya, poin pertama SDGs yang tanpa kemiskinan tadi, berarti ada kaitannya nih sama program ZCD ini ada kaitannya dengan tanpa kemiskinan. Berarti program penyuluhan beternak sapi itu ada kaitannya sama program tanpa kemiskinan. Cuma ketika sudah mendapatkan program atau ketika sudah mendapatkan penyuluhan kan tidak langsung kaya nih. Nah, itu makanya disebut jawabannya adalah positif tidak langsung. Gitu ya. Sedangkan kalau negatif, misalkan ternyata udah dikasih program penyuluhan cara beternak sapi, ternyata dampaknya negatif, malah bikin rugi sekampung. Gitu. Berarti jawabannya ternyata dampak program ZCD ini tidak sesuai dengan program di SDGs yang tentang tanpa kemiskinan. Karena justru malah bikin makin miskin gitu. Bukan malah bikin makin kaya, tapi malah makin miskin. Gitu. Makanya jawabannya adalah negatif. Itu ada keterangannya, tulisnya apa? Nulisnya ini keterangan itu untuk alasan. Ya. Alasannya ceritakan aja kenapa jawabnya nomor 1, 2, 3. Kenapa jawabnya positif langsung? Apakah karena program penyuluhan beternak sapi ini memberikan dampak langsung terhadap masyarakat? Misalnya seperti itu. Oke, di cara identifikasi yang pertama ini ada pertanyaan? Atau kita mulai langsung dulu?
mulai coba ngisi. Coba aja. Boleh langsung dicoba, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba buka. Tanpa kemiskinan. Yang pertama, tujuan dari SDGs tanpa kemiskinan. Nah, Mas-mas dan Mbak bisa coba cari program ZCD yang ada di wilayah masing-masing, ya, yang kira-kira apakah itu memiliki dampak terhadap kemiskinan. Pun kalau ada dampaknya, ya, kalau misalkan, ya, kalau misalkan satu, artinya dia memiliki dampak positif langsung. Kalau dua, nilainya dia memiliki dampak positif tidak langsung. Jadi ketika habis dikasih penyuluhan tidak langsung kaya, tapi dia harus berusaha dulu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak berdampak, tidak ada dampaknya ya. Jadi mungkin ada program ZCD yang di sini tidak ada dampaknya terhadap kemiskinan. Tidak ada dampaknya terhadap SDGs yang ada di sini. Tidak ada dampaknya terhadap tujuan SDGs. Halo Bu. Iya. Ini saya mau tanya. Kayak beda ya, Mas. Ininya punya saya. Kenapa? Nah, coba ini Mas, dampak program ZCD terhadap indikator. Indikator T. Gimana? IP section tuh. Ada apanya? Positif langsung. Oke, terus. Jadi nomor 1 itu apakah ada program ZCD ya yang dia memiliki korelasi positif langsung terhadap tujuan tanpa kemiskinannya SDGs. Kalau misalkan ada yang positif langsung, skornya 1. Kalau ada yang positif tapi nggak langsung, tidak langsung mendapatkan dampak, nilainya 2. Kalau misalkan program ZCD, kegiatan ZCD, ada yang tidak berkorelasi apapun, ini tidak ada kaitannya sama kemiskinan, pengurangan kemiskinan, seperti itu, maka jawabnya 3, karena dia tidak berdampak. 3. Ya. Kalau dia memiliki dampak negatif langsung, karena malah bikin rugi atau apa, bisa pilih nomor 4. Karena jawabannya adalah negatif tidak langsung, negatif langsung. Yang kelima, jawabnya adalah negatif tidak langsung, dan keenam adalah butuh pengetahuan tambahan. Oh iya, ini yang di awal. Tanpa kemiskinan, tujuan pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Ya. Indikatornya apa? Misalkan Mas-mas dan Mbak-mbak semua melihat bahwa wilayahnya ternyata ada penurunan dari kemiskinan. Ya. Atau ada peningkatan persentase penduduk yang join di jaminan kesehatan. Ya. Atau ada peningkatan penerimaan bantuan untuk penyandang difabel. Ya. Kemudian mudah untuk air minum dan sanitasi layak, misalkan. Dan listrik terjangkau atau listrik sudah mulai merambah di desa. Nah, kalau ada program ZCD yang langsung berkaitan dengan indikator 1.1 sampai 1.5, berarti bisa dijawab bahwa program ZCD ini berdampak positif langsung.
Oke, nomor 1 sudah dijawab semua? Udah bisa buka, Bu. Tadi dibuka hilang lagi. Oh, nggak bisa dibuka. Coba dibuka lagi, Pak. Kembali ke pertama, kuesioner analisa ini, Bu. Nama, posisi, kembali lagi ke sini. Oh iya, nggak apa, diisi lagi aja dulu. Yang itu. Ya, jadi tadi ya, saya jelaskan kembali perbedaannya. Jadi kalau Mas-mas dan Mbak-mbak semua ini merasa tidak yakin ada keterkaitan antara program ZCD dengan tujuan 17 tadi, bisa klik nomor 6. Karena berarti perlu pengetahuan tambahan. Ya. Tapi jika merasa bahwa sebenarnya ada kaitannya antara program ZCD dengan SDGs, ya, dengan 17 tujuan tadi, maka nanti bisa dilihat bagaimana dampaknya. Langsung aja, bagaimana dampaknya. Kalau tidak ada dampaknya, langsung aja pilih ke-13, pilih nomor 3. Kalau ada dampaknya, dilihat lagi, positif langsung atau tidak langsung. Kalau positif langsung, misalkan itu bisa membuat orang jadi tanpa kemiskinannya ini, misalnya di poin 1, ketika ada penyuluh peternakan, dikasih penduduk dikasih penyuluhan terkait peternakan, nah mereka bisa langsung berusaha untuk meningkatkan perekonomian mereka, maka bisa diklik nomor 1, di mana nomor 1 ini adalah keterangannya positif langsung. Skor 2 ini adalah positif tidak langsung. Maksudnya misalkan dengan adanya penyuluh peternakan sapi itu ternyata tidak langsung mempengaruhi tanpa kemiskinan. Karena harus muter-muter dulu, dia harus nyari nyari modal dulu dan sebagainya, sehingga dia nggak begitu banyak mendapatkan dampak dari, atau bukan dia ya, tapi masyarakat kurang memiliki dampak terhadap perubahan ekonomi setelah mendapatkan penyuluhan pertanian, maka bisa diklik juga misalkan poin 2. Sedangkan poin 4 dan 5 ini untuk yang dampaknya negatif. Jadi justru program ZCD itu justru tidak memiliki korelasi terhadap tujuan tanpa kemiskinan. Ya, dampaknya justru malah negatif langsung atau negatif tidak langsung. Baik, nomor 1 sudah terisi atau ada yang masih kesulitan? Boleh nanya nggak, Mbak? Kenapa? Boleh nanya nggak, Mbak? Iya, ya. Nanya. Iya, silakan. Makasih, Mbak Yeksi Mahanani. Saya imam dari Bengkulu. Iya. Kebetulan alhamdulillah ya, bukan kebetulan. Untuk di Bengkulu ini kan pilot project kota SDGs. Iya. Jadi programnya itu kan garis besarnya programnya itu kan ada 2, yang teori sama yang praktek gitu kan. Nah, kalau teorinya itu kan kita lagi nyusun dokumen RAD SDGs, itu melibatkan beberapa OPD dan ke beberapa lembaga filantropi. OPD dan lembaga filantropi sekarang lagi tahap mengembalikan matrik, mungkin hampir selesai, dan mungkin bulan ini kita mau langsung masukkan ke wali kota untuk mendapatkan peraturan wali kota.
Ya. Nah, kalau yang langsung itu kan praktek proyek misalnya tentang pembentukan bank sampah, pendampingan pariwisata, kemudian usaha-usaha dan pendidikan dan kebencanaan. Nah, yang mau saya tanyakan ini kan untuk dokumen-dokumen itu kan masih dalam teori tapi itu harapan dari dokumen itu kan nanti ada sinergisitas baik dari OPD maupun filantropi dalam rangka melaksanakan 17 tujuan SDGs itu tuh Mbak. Nah itu masuknya di mana itu Mbak? Misalnya gimana itu Mbak? Makasih. Pembuatan dokumen itu ya? Pembuatan Yakti, saya boleh dokumen input, RPD tadi itu ya? RAD SDGs, rencana Ya. rencana aksi daerah Sustainability Development Goal. Mungkin itu bisa masuk di positif jika memang dalam masyarakat dia memiliki dampak positif, tapi tidak langsung dampaknya Pak. Di bagian tanpa kemiskinan yang kayak seperti ini, jika memang ada kaitannya, bisa juga masuk di tanpa kemiskinan tapi tidak langsung dampaknya. Ya, iya, tapi kan misalnya lembaga filantropi lain atau OPD lain itu nanti kan mereka langsung juga dengan programnya itu loh. Tapi kan didokumenkan itu loh di dalam RAD SDGs itu. Mbak Yakti boleh menambahkan Mbak Yakti? Iya Pak. Ya, Pak Imam, mungkin untuk yang kasus tadi Pak, untuk yang pembentukan RAD sehingga kemudian bisa menggerakkan sinergi dari OPD dan filantropi lainnya, itu saya kira masuk di tujuan ke-17 Pak, terkait dengan kemitraan dan untuk tujuan yang berkelanjutan begitu Pak. Jadi itu bisa masuk di sana gitu Pak, nanti di indikator ke-17 gitu. Ininya. Oke, makasih. Ya. Iya, bisa juga 17 di poin 1. Karena berdampak positif langsung. Jangan lupa dijawab juga di keterangan apa yang membuat Mas-mas dan Bapak semua mengisi di poin ini ya. Kenapa pilih poin 1, kenapa pilih dampak langsung gitu. Oke, tujuan yang kedua selanjutnya adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Jika ada program-program ZCD yang berkaitan dengan tujuan tanpa kelaparan ini, seperti salah satu contohnya ada program tentang gizi balita gitu ya, perbaikan gizi balita, proporsi penduduk dengan asupan kalori atau meningkatkanlah gizi, intinya meningkatkan gizi penduduk setempat, mengurangi stunting pada anak, ya, bahkan ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Mungkin bisa juga untuk menjawab bahwa di program ZCD ini memiliki dampak positif langsung terhadap goals nomor 2, tanpa kelaparan. Nanya Mbak. Ya. Ya. Untuk yang tujuan 2 ini, kalau ZCD-nya itu memang program yang spesifik tanpa kelaparan tidak ada, tetapi bersama-sama dengan penggerak kesehatan di desa itu ada, itu bisa masuk di mana Mbak? Jawabannya Mbak. Penggerak kesehatan di desa itu bisa masuk di tujuan tentang kesehatan, kalau tidak salah dia di poin ketiga, Pak. Di poin ketiga bisa. Sebenarnya di poin kedua ini juga ada yang beririsan dengan poin ketiga dalam hal kesehatan, khususnya kalau gizi ya. Ini di indikator kedua. Tapi kalau untuk kesehatan secara umum, baiknya masuknya poin ketiga. Tujuan ketiga maksudnya. Tujuan ketiga. Ya, boleh masukkan, Bu? Ya, baik, Bu Tati. Ya, mungkin ini ya perlu kita pertegas sama-sama ya. Jadi
riset ini kan kalau lihat dari judulnya kan tentang pembangunan berkelanjutan pada program JCD ya. Nah, sedangkan JCD ini sendiri kan berbasis desa gitu. Yes. Ada yang berbasis desa, ada yang berbasis pesantren, ada yang berbasis kota begitu ya. Artinya ada ruang lingkup wilayah begitu. Iya. Nah, pesantren pun sebetulnya juga arahnya pesantren memberdayakan desa juga gitu ya, walaupun awalnya di pesantren gitu. Nah, mungkin ini yang perlu agar teman-teman sahabat pahami gitu ya. Tadi yang pertanyaan Mas Imam, Pak Mas Hadi gitu ya. Jadi kalau kita akan fokus pada program yang disupport oleh JCD atau yang akan kita ukur adalah program di desanya JCD gitu. Karena kalau berkaitan dengan desa di mana program JCD itu dijalankan, tadi 17 indikator itu sendiri sebenarnya bisa terukur. Jadi ada yang lewat dana program JCD, ada yang sinergi dengan pemerintah desa misalnya gitu ya, ataupun stakeholder lainnya gitu. Nah, jadi kalau program JCD sendiri kan ada 5 pilar ya Mbak ya. Sebetulnya tadi beberapa poin di itu kan ada gitu ya, di keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi gitu ya, dan kemanusiaan gitu ya. Nah, hal-hal yang lain ataupun support dari program JCD ini masing-masing titik berbeda gitu ya. Jadi ada yang misalnya hasil dari asesmen itu dia besar di misalnya di recovery bencananya gitu ya. Karena kita bermula dari recovery bencana, atau yang bermula besar di keagamaannya gitu ya, karena memang isu keagamaan yang tinggi di sana gitu ya. Nah, maksud saya ini perlu sama-sama samakan persepsinya. Sahabat itu mengukur program yang berkelanjutan di desa yang ada di JCD gitu, bukan program JCD-nya. Karena kalau program JCD menurut saya ya tadi beda-beda ya, ada yang inisiasi yang baru 1 tahun dan mungkin program-program misalnya ekonomi gitu ya. Ya ekonomi ada sih, cuman baru 15 orang misalnya gitu ya. Ataupun memang belum bisa menghasilkan karena memang masih misalnya ternak begitu ya. Ternak itu kan mungkin di 6 bulan pertama belum bisa menghasilkan gitu ya, belum beranak dan sebagainya. Nah, menurut saya bagaimana kalau indikatornya adalah program desa yang ada di titik JCD gitu. Itu gimana Mbak? Kalau program desa nanti kan ini ya Bu ya, pendanaannya tidak hanya dari Basnas ya Bu ya, berarti ya? Oh iya tentu. Nah, tapi kan kalau dalam indikator itu sendiri kan sebenarnya kita juga banyak yang kerjasama dengan stakeholder Mbak. Yang itu juga tidak bicara uang gitu. Misalnya kita ada pilar kesehatan gitu ya. Kita ini hanya support dari sisi misalnya penyuluhan PHBS, tapi penimbangan, pemberian gizi seimbang itu dari Posyandu lebih banyak. Mungkin kita tuh cuma 2 juta, kalau Posyandu mungkin kalau dinominalkan berlipat-lipat dari itu gitu ya. Padahal kita tuh hanya sekedar mensupport aja gitu ya, khususnya musaik-musaik yang kita bina itu mempunyai habit tentang kehidupan yang lebih sehat gitu. Nah, seperti itu. Gini aja kalau gitu Bu, mudahnya. Bisa jadi ini disesuaikan memang dengan kondisi wilayah masing-masing. Kalau misalkan itu adalah yang terpenting adalah ini ada kaitannya dengan zakat, infak, dan sedekah dari Basnas itu sendiri. Kalau misalkan dari kesehatan tadi, misalkan untuk penimbangan Posyandu dari Basnas menyediakan sekian, nggak apa-apa, berarti program itu termasuk dari program ZCD. Nanti keterkaitan dengan tujuan-tujuannya nanti bisa di teman-teman lihat, teman-teman ukur apakah dia masuk dan berdampak positif atau tidak berdampak. Kalaupun masih beberapa bulan dan belum ada dampaknya, bisa juga ditulis 3
untuk tidak berdampak ya, dipilih yang ketiga untuk tidak berdampak. Begitu, Bu. Atau mungkin bisa dilihat sedikit dampaknya udah mulai membantu perekonomian masyarakat walaupun sedikit, bisa juga masuk poin 1. Mungkin contohnya begini, Bu, saya nanya, Bu, boleh? Iya. Nah, contoh di tempat saya mamanya dulunya pendapatannya kurang, tapi ketika dia itu sudah ikut di program kelompok di kita, itu akhirnya kan ada penambahan gizi untuk anaknya. Nah, itu berarti dampak yang tidak langsung. Apa dampak langsung? Ini kan ukurannya kan memang tidak hanya di ya itu kan ya, ini termasuk yang di mana kan tujuan yang itu. Nah, terus dia bisa menambah programnya bisa berkelanjutan karena ini bisa dimasukkan di mana, dampak yang langsung atau tidak langsung kayak gitu. Makasih, Bu. Peningkatan gizi untuk anaknya karena adanya tambahan uang atau karena ada program ZCD tentang pemberian nutrisi? Pendapatan dia semakin meningkat. Kalau pendapatan dia semakin meningkat, maka dia bisa masuk ke dalam di poin 1 dia bisa masuk di tanpa kemiskinan, dia bisa masuk ya karena dia ada meningkat tambahannya. Untuk gizi di nomor 2, tujuan kedua, dia bisa dikasih tidak langsung. Karena hal ini sebenarnya tanpa kelaparan ini secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap perbaikan gizi di masing-masing keluarga karena adanya penambahan ekonomi. Jadi kan berarti awalnya ekonomi dulu, baru dampaknya adalah dia bisa membeli nutrisi lebih untuk anaknya. Seperti itu, Pak. Iya, makasih. Baik. Ya. Next adalah poin ketiga dan keempat, di mana ketiga ini adalah tentang tujuan kesehatan, kehidupan sehat dan sejahtera. Ya. Indikatornya misalkan bisa dilihat apakah program ZCD, ya. Di sini program ZCD ya. Apakah ada yang bisa berkontribusi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, atau ada yang memiliki kaitan dengan ini kesehatan? Bisa ditulis positif langsung dampaknya atau positif tidak langsung. Kalau misalkan tidak ada program yang langsung masuk ke kehidupan sehat dan sejahtera, mungkin bisa ditulis tidak berdampak. Atau kalau ada yang ragu-ragu, saya ragu-ragu mau masuk mana, bisa juga tulis ke 6, perlu pengetahuan tambahan. Ya. Begitu. Bagaimana Bu Tati? Iya, Mbak. Gimana ya? Ya mungkin sementara itu dulu ya. Yang penting dipahami saja sih sama teman-teman sahabat nih. Iya. Mas Rizky, kenapa garuk-garuk? Ini saya boleh ngomong nggak nih, iya. Bu Tatik, mohon maaf izin bicara. Jadi gini Bu, yang saya pahami dari penjelasan dari awal kan intinya gini. Jikalau memang itu langsung mengena terhadap sesuatu masalah dari program tersebut, intinya langsung 1 kan? Ya kan seperti itu. Kalau misalkan tidak secara langsung mengena, berarti poin 2 atau selanjutnya kan gitu kan. Yang pertanyaannya adalah yang contoh yang nomor 3 dengan 4. Misalkan program ini tidak membuat apa-apa, dalam artian contoh merusak merusak misalkan
ruang terbuka hijau atau membuat pemanasan global misalkan. Itu kan kami nggak buat seperti itu. Yang dipilih 3 apa 4? 3. Nggak usah ada yang dipilih. 3 kalau tidak ada dampaknya. Tapi kalau dampaknya malah membuat ruang terbuka hijau malah rusak, berarti dampaknya negatif. Sekarang dilihat dari masing-masing sahabat pendamping aja. Ini tidak berdampak apa-apa. Ini program tidak berdampak apa-apa, atau dia memiliki dampak negatif. Kalau dampak negatif tinggal diidentifikasi, dia langsung atau tidak langsung dampaknya. Oke lah. Terus selain ini, setelah slide ini kan ada lagi ya yang diisi ya? Ada, iya. Nah, itu boleh nggak saya langsung ke sana? Ini udah diisi semua 1 sampai 7. 1 sampai 17 sudah. Udah. Kemitraan untuk mencapai tujuan udah. Ya kemitraan untuk mencapai tujuan. Kalau sudah silahkan diklik di yang lain. Saya duluan ya. Sombong banget kamu, Rizky. Bukan gitu Bu Rodia, mohon maaf. Jadi saya kan udah mengerti intinya nih dari poin-poin awal tuh sebenarnya kan sama antara memang langsung dengan tidak langsung atau secara tidak langsung atau prosesnya lama mencapai tujuan itu, intinya kayak gitu aja kan. Iya. Itu sih Mbak kalau alasannya. Iya. Kalau yang nomor 3 itu alasannya ketika tidak berdampak itu yang kadang suka bingung nulis kata-katanya. Iya, ya itu aja. Tapi jawabannya sih bisa. Ibu kan bisa nih cuman merangkai kata-kata tuh, kalau Bu Rodia udah ya. Silakan dilanjut Bu Yeti, saya duluan ya. Iya. Oke, bagaimana yang lain? Mau dilanjut ya. Jadi kalau ada yang nomor 3 Mbak, yang nomor 3 kalau nggak berdampak itunya apa ya keterangannya? Kalau tidak berdampak tinggal diisi aja program-program yang ada di ZCD tidak ada kaitannya dengan tidak ada berkaitan langsung dengan kesehatan di wilayah ini gitu, misalkan seperti itu. Ya, untuk pendidikan berkualitas juga sama ya. Dalam hal ini ya pendidikan tujuannya untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata. Jadi kalau misalkan ada program ZCD yang langsung ada kaitannya dengan peningkatan pendidikan di wilayah setempat, bisa ditulis, bisa dijawab 1, 2, 3, bisa dia berdampak langsung atau berdampak tidak langsung positif, atau tidak berdampak atau butuh pengetahuan tambahan. Nah, udah 2:30, udah 1 jam. Mbak, kalau yang bagian nomor 7? 7. Energi bersih dan terjangkau maksudnya apa? Ya, misalkan seperti tadi di wilayah Bengkulu itu sudah ada mulai ini ya renewable energy ya. Ada PLTA di sana. Misalkan ada program ZCD di sana berkontribusi bekerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan energi yang mudah seperti PLTA atau apa gitu, mungkin bisa berarti poinnya positif ya. Kemudian misalkan ada juga program terkait memudahkan masyarakat dalam mendapatkan energi atau listrik, misalkan ya listrik yang awalnya desanya susah listrik, sekarang sudah ada listrik dengan adanya program ZCD secara langsung, nah itu bisa dijawab bahwa itu memiliki dampak positif langsung. Di sini nggak ada yang salah benar, karena nanti akan dilihat per wilayah, nantinya mana saja tujuan-tujuan yang dia berkontribusi positif maupun yang tidak ada dampaknya, atau memang belum ada kaitannya sama sekali. Gitu. Bagaimana, Mbak? Untuk yang Mbak, ini tujuan 8, 7, terus 1 sampai ini nih bisa didapatkan di mana, Mbak? Kok ada linknya? Ini tujuan ada di lampiran keputusan Presiden, bisa nanti saya kasih linknya. Ya.
Kemudian Saya belum. ya, atau habis ini mungkin setelah ini sesi berakhir saya akan klik saya akan kirim attachment di grup di Zoom ini ya, insya Allah. Mbak, nomor 11 dong keterangannya apa, Mbak? 11. Menjamin Dan yang ke-11 adalah menjadikan kota pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Misalkan apakah ada program ZCD yang berkontribusi langsung terhadap pengelolaan warisan dunia, misalnya di situ ada budaya setempat yang di situ program ZCD juga membantu dalam pengelolaan atau seperti apa. Kemudian penataan kawasan kumuh, misalnya ada program ZCD yang berkontribusi langsung terhadap ada rumah warga yang dibantu oleh program ZCD, itu misalnya ya. Bisa seperti ini. Ya terus Bu, umpama seperti sarana prasarana gitu. Ya. Itu memang dari YCD sendiri tidak ada anggarannya. Tetapi kita bisa dari kelompok yang sudah dibentuk oleh YCD itu sampai memberikan, tapi itu sudah dikembalikan, meminjami desa untuk pengurukan lahan parkir umpamanya, tapi itu nanti dikembalikan oleh desa. Itu kayak gitu masuk enggak, Bu? Seperti itu masuk di program ZCD tapi tidak langsung gitu ya berarti? Oh, itu bisa jadi masuk di program ZCD tapi dia tidak berkontribusi positif tapi tidak langsung karena ZCD-nya tidak ada dana untuk itu. Nah, terus untuk anggaran ini umpamanya dari Basnas Kabupaten gitu. Itu bisa dimasukkan di YCD atau tidak? Bisa, Pak, bisa. Gitu. Karena kami di sini mengukurnya adalah mengukur zakat, infak, sedekah. Bagaimana pengembangan itu. Ya. Siap. Ya, di sini kalau ada yang mau ditanyakan lagi di sesi 1, ini masih sesi 1. Ada yang kesulitan? Ada yang sudah mengerjakan semuanya? Bu Yeti. Iya. Saya izin bertanya, Bu. Iya. Mbak, siapa dulu nih? Tadi bebas lah. Sok, lanjut. Izin masuk untuk wilayah Sulawesi, Mbak. Iya. Ini untuk kuesioner yang ketiga nih barangkali yang mengenai sangat tidak puas dan puas ini. Oke, saya ini mungkin bisa minta penjelasannya untuk indikator ini. Bagaimana nih menentukan sangat tidak puas dan sangat puas? Ya. Jadi ulang ya ini ya. Ya. Jadi kita langsung ini ya, move forward ya, langsung pindah cepat ke sesi yang ketiga. Oke, sebelumnya saya mau tanya, ini ada yang belum selesai mengerjakan di sesi 1? Ada yang belum selesai? Ada. Oke, kalau ada yang belum selesai nanti kalau begitu saya akan menjelaskan secara singkat dulu terkait yang di sesi 2 section B ya 2 itu B. Ya, itu masuk ke dalam penilaian kinerja program ZCD. Di situ ada penting, ada yang dinilai adalah apakah program yang ada di ZCD itu tergolong penting atau tidak. Kemudian bagaimana kinerjanya. Ya, makanya ada penting dan ada puas. Makanya ada program yang penting dan yang puas. Ya. Jadi nanti soal ini akan berulang ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah melihat apakah adakah program langsung yang program ZCD telah mampu mengurangi rumah tangga miskin di wilayah ZCD setempat. Di sini maksudnya adalah apakah programnya sudah
kinerjanya sudah puas gitu, sudah memuaskan dari teman-teman sahabat pendamping sendiri gitu. Kalau misalkan sangat puas, klik nomor 5. Kalau misalkan tidak ada program itu, klik 3 aja ya. Karena netral. Kalau sangat tidak puas, ada yang dirasa kurang ya, program ZCD kegiatan-kegiatannya kurang dalam rangka mengurangi jumlah rumah tangga miskin, bisa diklik nomor 1. Yang pertama, itu adalah melihat ya, soal puas tidak puas ini adalah soal melihat bagaimana kinerja dari program ZCD. Nah, dengan soal yang sama tapi dengan skala yang berbeda, penting dan tidak penting, nanti ini akan melihat apakah program ini dibutuhkan atau tidak. Jadi kalau misalkan dibutuhkan, nah, skornya nanti sangat penting. Kalau tidak dibutuhkan nanti. Sedikit bertanya mungkin Bu Yekti. Iya. Ya, Tadi mungkin sebentar, maksud yang tadi bertanya Pak Yusran sudah cukup dipahami? Masih belum, Mbak. Ya, ini ada kaitannya dengan yang Mas Yusran ini mungkin ya. Iya, ya. Ya, jadi mungkin kebingungannya di sini Mbak, yang ditanyakan itu, kalau di judul kan kita melihat persepsi masyarakat terhadap program ya. Iya. Sedangkan ini teman-teman menentukan bahwa masyarakat itu puas atau merasa penting dengan program ZCD itu mungkin yang ditanyakan. Karena kan ini ini kan persepsi dari sahabat nih pendamping terhadap program yang dimasukkan di sini penilaiannya. Ya kalau misalnya pendampingnya mau kelihatan puas, ya tinggal masukin puas tuh puas. Nah, mungkin maksud pertanyaan Mas Yusran, gimana menentukan persepsi masyarakat itu puas atau penting gitu? Ya itu yang mungkin ditanyakan. Gitu ya Mas Yusran ya? Iya, siap. Sekali lagi Bu, yang terkait pertanyaan sangat tidak puas dan sangat puas ini kan ada pertanyaan yang memang tidak ada di dalam program yang saya bina, misalkan daerah yang saya bina. Apakah saya harus menjawab tidak puas? Soalnya kan memang tidak ada. Dijawab 3. Nomor 3 itu netral, kosong. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi bagaimana cara persepsi masyarakat di sini, sahabat pendamping juga biasanya tinggal di wilayah itu juga atau tidak? Ya, kalau saya langsung live in di lokasi, Mbak. Ya, kalau di lokasi berarti langsung dianggap sebagai termasuk bagian dari masyarakat, cuma posisinya berbeda sebagai pendamping. Makanya tadi di awal kan kami memberikan posisi jabatan itu, adakah yang mengisi ini sahabat pendamping atau penerima manfaat atau tokoh masyarakat. Kenapa? Agar kami bisa melihat kalau misalkan sahabat pendamping ini melihat program ini seperti apa sih? Karena pasti akan berbeda-beda persepsi dari 3 orang ini. Jadi mau jawab sangat puas semuanya juga nggak apa-apa, sangat penting semuanya juga nggak apa-apa. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Aman. Oke. Untuk yang baru bergabung, untuk yang baru bergabung, silakan untuk mengisi kuesioner di mana ya tadi linknya. Silakan dibuka untuk ini melalui link ini ya. Nanti di situ ada yang pertama mengisi data diri. Selanjutnya mengidentifikasi SDGs atau mengidentifikasi kegiatan ZCD yang sesuai atau selaras dengan tujuan dari SDGs. SDGs itu apa? SDGs itu merupakan
agenda global, ya, agenda global yang menjadi agenda nasional juga diterapkan sebagai agenda nasional, dan ternyata ditemukan dalam kajian Basnas sebelumnya ternyata selaras dengan makosid syariah yang ada di dalam ajaran kita ya di Islam. Makanya di sini kita mau melihat bagaimana SDGs atau bagaimana ZCD ini apakah inline, apakah selaras kerjanya dengan agenda internasional ini. Gitu. Apakah pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam hal ini di dalam ZCD sesuai dengan kinerja dari SDGs gitu. Ya, silakan, tadi ada yang mau bertanya. Nah, udah ada yang udah mau azan ya. Langsung aja, poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di section 1. Ya. Mas-mas dan Mbak di sini perlu untuk melihat apakah ada, misalkan nih, tujuan SDGs nomor 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini bisa melihat apakah ada kegiatan ZCD yang sesuai atau ada kaitannya dengan kemitraan untuk mencapai tujuan. Kalau tadi di Bengkulu disebutkan bahwa ada bikin rancangan pembangunan sesuai dengan kerangka SDGs bersama dengan pihak-pihak instansi dalam negeri maupun dari luar, maksudnya di luar ZCD. Nah, itu berarti bisa dijawab bahwa program ZCD juga berdampak positif secara langsung terhadap poin ke-17 dari SDGs, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Angka 1 di sini menunjukkan bahwa dia memiliki dampak positif langsung, 2 positif tidak langsung. Ya, positif tidak langsung itu kalau misalkan tadi ada juga yang membuat ini ya kerjasama untuk jalan, pelebaran jalan gitu ya, atau untuk pengaspalan, ternyata tidak ada uang dari ZCD langsung, tapi dia dari kelompok ZCD itu menggunakan dana dari luar seperti PNPM misalkan dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi jawaban dari nomor 2 juga gitu. Berarti ada kaitannya antara kelompok ZCD, bukan program ya, kelompok ZCD dalam mencapai tujuan dalam rangka perbaikan kondisi wilayah desa, misalkan seperti itu. Ya, 3 tidak berdampak, 4 memiliki dampak negatif langsung, 5 negatif tidak langsung, dan 6 kalau ragu-ragu terhadap itu jawabannya, terhadap poinnya. Nomor 6 itu kalau misalkan ragu-ragu ya, ragu-ragu untuk melihat apakah ini ada kaitannya nggak sih gitu dengan poin 17 misalkan. Adakah kaitannya di wilayah saya dengan apakah ada program ZCD di wilayah apakah ada program atau kegiatan ZCD yang sesuai untuk kemitraan untuk mencapai tujuan? Kalau misalkan ragu-ragu ditulis 6 nggak apa-apa. Ya. Ini halnya ini seperti kalau misalkan nggak pede menjawab, tulis aja nomor 6. Tapi kalau misalkan merasa ini ada dampak, walaupun dampaknya negatif, tulis aja berarti nomor 4 dan 5. Atau 5. Atau tidak ada dampaknya sama sekali program ZCD terhadap desa, khususnya dalam kemitraan. Ya, karena di sini babnya tentang kemitraan, berarti tulis nomor 3. Beda antara tidak berdampak dengan ragu-ragu. Siap, nanti akan saya share materinya. Nanti kalau misalkan ini sudah terisi, kami akan share melalui email masing-masing ya. Gitu. Oke, selanjutnya masuk ke seksi yang 2 dan 3, yaitu penilaian persepsi masyarakat terhadap program ZCD. Ya, ini mulai melihat bagaimana program ZCD ini dijalankan.
apakah dia berjalan, apakah sudah memuaskan kinerjanya, apakah program ini penting untuk diaplikasikan, gitu ya. Begitu. Jadi, oke. Letakkan indikator yang di awal tadi, yang di section 1, kita beralih ke yang poin kedua dan ketiga ini lebih terkait ke kepentingan dan kepuasan. Jadi kalau misalkan kinerjanya ZCD kurang memuaskan, tinggal ditulis tidak puas. Kinerja ya, tentang kinerja, dilihatnya tentang kinerja. Nah, yang di penting nggak penting, itu tentang apakah program ini dibutuhkan atau tidak di wilayah setempat. Begitu. Ya, Bu, ini terkait kuesioner yang selanjutnya. Poin 2, jumlah penduduk yang memiliki jaminan perlindungan sosial. Saya ini masalahnya nggak tahu gimana, Bu. Kalau tidak ada yang ini ya, section 6 ya, 4 ya? Iya. Tulis saja 0, gimana Mbak Sarah? Soalnya di sini katanya bisa. Program ini jika boleh dikosongkan jikalau tidak dilaksanakan. Tapi begitu saya kosongkan nggak bisa juga, pertanyaan ini wajib diisi. Kosongnya tulisnya 00 gini, Pak, Mas. Oh, 00 ya? Siap. Oke, siap, lanjutkan. Siap. Selanjutnya nomor ini ya, setelah jawab di nomor 2 dan 3, apa udah selesai semua di section 2 dan 3? Ada yang bingung? Kecepatan, Mbak. Yang kecepatan ini yang mana? Ya gitu. Ya. Nanti rekamannya akan kami sediakan juga insya Allah. Yang mana yang kecepatan? Yang mana yang miss? Masih di mute. Kalau kecepatan silakan ditanyakan. Ya, mungkin bisa sambil di ini ya, kalau gitu. Sambil bisa saya tunggulah. Kalau masih di section 1, mungkin 5 menit lagi ya. Memungkinkankah? Ya. Nah, ini Pak, yang kedua adalah penilaian persepsi. Oke, sambil saya jelaskan secara general ya. Nanti kalau ada yang mau tanya lebih detail-detail lagi, silahkan. Setelah melihat tentang kinerja dan kebutuhan, masuk ke section 5, saran dan masukan. Ya, jika ada yang dirasa masukan terkait program ZCD, kepuasannya seperti apa gitu ya, apakah koordinasinya sudah mulai baik atau bagaimana, mungkin bisa dimasukkan di sini. Kabari kita apa masalah yang ada di wilayah, sehingga kami bisa melihat juga dan membantu memberikan masukan untuk program ke depan. Ya, kemudian section 6 ini adalah bukti atau data yang harus diisi, misalkan jumlah rumah tangga miskin yang ada di wilayah. Pakai perkiraan nggak apa-apa, misalkan sebelum ZCD itu ada yang rumahnya yang buruk-buruk atau yang tidak layak ada sekian, ada 10. Kemudian setelah ada ZCD
orang yang ikut ZCD sehingga ekonominya meningkat jadi bisa renovasi, sekarang tinggal 7. Nah, itu berarti langsung aja ditulis 10 strip 7 misalkan. Ya, jumlah penduduknya bagaimana? Kalau nggak tahu tulis saja 0 0 misalkan. Ya, 0 0 seperti ini. Kemudian jumlah petani gitu ya mendapatkan penyuluhan. Jumlah produksi ya ini adalah data yang dibutuhkan. Setelah mengisi bukti-bukti dari apa yang sudah disampaikan di poin sebelumnya ya di tentang puas dan tidak puas itu akan masuk ke dalam bantuan program ZCD yang ada di lingkungan setempat. Misalkan ada bantuan langsung tentang pangan atau kesehatan seperti apa, nilai bantuannya seberapa sih? Nilai bantuan di bidang kesehatan, pangan, pendidikan, atau biaya hidup. Ya. Kalau tidak ada, ditulis saja. Ya? Kalau tidak ada, nol. Nol atau strip nggak apa-apa. Siap. Ya, itu ada 5 part, ada 5 bagian dalam pengisian kuesioner ini. Jika ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, silahkan. Yang terakhir ada. Bu, ini harus dihitungnya, maksudnya dikonversikan ke jumlah uang ya? Iya. Kalau saya nggak tahu taksirannya gimana? Ditulis saja apa jumlahnya. Waduh. Maksudnya misalkan ada bantuan 1 ton beras atau 2 atau 10 ekor kambing. Nah, enggak, misalkan kan gini, ini kan ada nilai bantuan per keluarga atau keberlangsungan dan kondisi bantuan sehingga saat ini. Contoh ini kan dalam bentuk kesehatan. ZCD kan mengadakan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kan tidak bisa maksudnya tidak satu keluarga, oh ini kamu misalkan 300.000, enggak. Kan dikumpulkan masyarakat, baru diadakan semacam pelatihan untuk kesehatan gitu. Berarti tulis saja kalau di situ bantuan program kesehatan gitu apa? Ditulis, oke, siap. Kalau misalkan pendidikan mungkin ada program ZCD yang ngasih beasiswa atau buka kelas atau buka TPA di sana, bisa juga dimasukkan ke sini. Ya. Nah, itu tulisnya bantuan program juga ya? Iya. Sama nanti kalau misalkan di sini ya ada yang di bagian yang ke-6 ini kalau misalkan dia tidak ada data ditulis aja juga saya tidak ada data gitu ya. 0 ini bisa dianggap tidak ada data kalau tidak tahu atau memang tidak diaplikasikan tulis aja di sini ya. Nah, ya ditulis aja lah ditulis nominalnya aja, jumlahnya aja. Ya sehingga nanti jelas di sini memang tidak ada datanya atau memang tidak ada perubahan, tidak bisa diterapkan di wilayah ZCD masing-masing. Mbak, izin bertanya. Itu kan kami ngasihnya berbentuk semacam alat lah kayak gitu. Itu berarti bantuan modalnya nggak usah diisi ya, bantuan alat aja kali ya? Ya, bantuan alat, kira-kira dikonversi, misalkan alat ini kira-kira segini nih, harganya 1 juta misalkan. Oke, siap. Ya, Mbak Wita ya tadi. Iya Mbak, izin bertanya, boleh minta tolong dijelasin tentang dampak program ZCD terhadap ketercapaian TPB ini yang untuk jumlah sebelum
jumlah RT-nya atau jumlah masyarakatnya satu RT gitu, Mbak? Perkiraan yang miskinnya aja. Yang miskin satu RT misalkan berapa. Kalau misalkan nggak ada detailnya berapa, bisa pakai perkiraan. Misalkan dari awalnya ada rumah tangga miskin di sana awalnya ada 10. Dengan adanya program ZCD atau 30 lah ya, 30. Kemudian dengan adanya program ZCD sudah masuk di sana selama beberapa lama hingga berkurang menjadi 10 rumah yang lihatnya dari atau 10 wilayah atau 10 rumah tangga yang miskin gitu. Kalau misalkan tidak punya datanya, tidak ada datanya, tulis aja tidak ada data. Terima kasih banyak, Mbak. Tidak ada datanya. Kalau misalkan tidak ada program yang khusus terkait ini, tulis saja tidak ada program di sini. Oke, makasih banyak, Mbak. Saya udah ini, Mbak, udah finish nih. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak ya. Iya, nanti minta tolong buat membantu mencarikan responden 2 ya dari wilayah ya, Mas ya. Ada lagi yang harus diisi ke, Bu? Sebenarnya udah, kalau itu udah selesai, tapi nanti minta tolong Mas Rizky buat nyari 2 responden di wilayah, 2 responden di wilayah Mas Rizky ya, buat ngisi ini. Yang ngisi Mas Rizky aja, nggak apa-apa. Mana? Coba dikirim aja. Pakai link juga? Pakai link yang sama. Oh, pakai link yang sama. Iya, Tapi pertanyaan juga berarti ini juga kan? Pertanyaannya sama. Bisa nanti bisa dari tokoh diisi namanya berbeda gitu. Iya. 2 orang aja dari wilayah Mas Rizky yang menerima manfaat. Harus sekarang kan ya? Kenapa? Maaf kurang jelas. Ya, Pak Kulat. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau udah selesai. Pastikan wawancara ya nanti ya. Minta tolong untuk sahabat pendamping sekalian untuk juga mewawancarai 2 orang dari wilayah masing-masing untuk dalam pengisian kuesioner ini. Kalau bisa maksimal hari Ahad sudah ada 2 orang itu gitu datanya. Nanti kami akan juga cek dan minta bantuan. Ya, ada yang ditanyakan Mbak Eki ya? Materinya ini bisa kita dapatkan di mana, Bu? Yang section 6, 4. Bentar, saya coba kirim via Zoom ya. Gimana? Saya coba kirim via Zoom. Ya, linknya dikirim enggak apa-apa. Untuk memudahkan koordinasi, misalnya teman-teman ini dibuat grup, juga silakan juga sih, Bu. Oh iya, bisa. Baik. Nanti dari hasil, oh iya, boleh minta kontaknya. Kontaknya nanti saya based on ini ya, yang link yang sudah terdaftar. Jadi nanti insya Allah saya buat kontaknya. Kalau teman-teman di sini ada yang sudah hafal dengan yang lain-lain, nanti kita bergabung bersama-sama di grup itu ya, bareng-bareng. Nanti kita aja yang bikinin grup, nanti saya tinggal masukin yang tim dari IPB sama Biovin. Baik, Bu. Siap. Terima kasih, Bu Tati.
ada ini juga ya, ada lampiran di Zoom jika ingin mendownload presentasi ini, PPT ini. Atau nanti akan masuk di grup, akan dibagi di grup. Terima kasih. Ada yang kesulitan sampai sini dalam pengisian? Silahkan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas.